Pasti banyak yang nyangka, Huawei itu pakai lensanya Leica. Vivo, khususnya Vivo flagship itu pakai lensanya Zeiss. Dan mungkin nextnya Xiaomi pakai lensanya Hasselblad. Nah, kira-kira bener nggak sih kayak gitu? Kita akan obrolin di video berikut setelah opening. Let's go! Oke, sebelum masuk ke videonya, gue mau bilang kalau di channel ini gue upload konten apapun yang gue suka. Mulai dari gadget, kamera, fotografi, dunia kreatif, hingga produktivitas. Jadi kalau kalian suka dengan tipe-tipe konten seperti itu, mungkin bisa pertimbangan untuk subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasi, supaya nggak ketinggalan video-video dari gue. Oke, lanjut. Oke, video ini adalah tanggapan dari postingan salah satu tech YouTuber teman gue juga, yaitu Diarcom. Nah, Om Diar ngepost di akun Instagramnya seperti ini. Huawei pakai Leica, Vivo pakai Zeiss, Xiaomi pakai Hasselblad. Dan di caption Om Diar nulis, pantesan mereka menduduki jajaran atas top kamera phone di DxOMark. Lah, iPhone sama Samsung pakai lensa apa? Nah, di video ini gue mau sedikit menjabarkan sebenarnya kerjasama antara brand smartphone dengan manufaktur lensa dan kamera itu kira-kira kerjasamanya bentuknya seperti apa dan mereka ngapain. Oh ya, sebelumnya disclaimer dulu ya. Ini bukan upaya buat drama-dramaan. Gue nggak ngomong di belakang. Di postingan IG-nya Om Diar pun gue udah reply. Di Twitter pun gue udah mention Om Diar bahwa gue akan bikin video soal ini. Bahkan dia juga udah reply, bahas dong. Jadi gue akan membahas soal ini supaya semuanya jelas. So, all good. Nggak ada drama-dramaan. Dan sebenarnya dinamika seperti ini, saling menambahkan, saling mengoreksi, itu udah biasa banget di kalangan tech reviewer. So, langsung aja kita mulai. Let's go. Oke, pertama kita cek dulu klaimnya. Apakah Huawei menggunakan lensa Leica atau Vivo menggunakan lensa Zeiss? Jawaban singkatnya, tidak. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat secara logika aja sebenarnya. Gini deh, kalau dari kalian ada yang pernah beli lensa Leica, seri M misalkan, atau lensa Zeiss, nah kira-kira berapa harganya buat yang udah pernah beli nih? Sekitar puluhan juta. Bahkan lensa Leica itu bisa sampai ratusan juta. Kira-kira mungkin nggak mereka manufaktur lensa khusus untuk HP dengan cost yang jauh lebih mahal tentunya karena menyesuaikan ukuran kamera HP yang kecil, lalu HP-nya dijual belasan juta. Mungkin nggak? Dari segi hitung-hitungan produksi aja itu udah nggak masuk akal. HP-nya belasan juta, lensanya puluhan juta, itu udah nggak mungkin. Oke, klaim berdasarkan logika udah terjawab. Jadi HP Huawei tidak menggunakan lensa Leica dan HP Vivo tidak menggunakan lensa Zeiss. Pertanyaan berikutnya, nah tapi kok ada brand Leica di HP Huawei dan ada brand Zeiss di HP flagship Vivo? Ini maksudnya gimana nih? Kenapa brand Leica dan Zeiss ada di sebuah brand smartphone? Nah, ini sebenarnya adalah bentuk partnership antara kedua brand. Huawei dengan Leica, Vivo dengan Zeiss, Nokia dengan Zeiss, Sony Xperia dengan Zeiss, atau kalau di lini kamera Panasonic Lumix dengan Leica, dan lain-lain. Nah, selanjutnya partnershipnya ini bentuknya apa? Dua company ini ngapain? Ya yang pasti tidak sesimpel, oh Huawei pakai lensa buatan Leica atau Vivo pakai lensa buatan Zeiss. No, itu bentuk kerjasama yang sulit terjalin. Manufaktur lensa seperti Leica dan Zeiss mungkin belum punya teknologi membuat lensa sekecil itu untuk disematkan sebuah smartphone. Mungkin ya. Tapi kalaupun mereka punya teknologi dan mampu membuatnya, harganya pasti mahal banget. Dan brand smartphone nggak akan sanggup juga untuk beli. Apalagi untuk sebuah produk konsumen yang diproduksi secara massal. Nah, intinya adalah kerjasama seperti itu terlalu too good to be true. Nah, terus kerjasamanya seperti apa? Co-engineered partnership. Nah, ini adalah bentuk kerjasamanya. Co-engineered partnership. Kita ke Huawei dulu deh. Huawei mau meningkatkan kualitas kamera smartphone-nya. Jadi mereka mau ningkatin tuh kualitas kamera HP gue maunya naik level lagi. Nah, tapi sebenarnya mereka nggak punya ilmunya, nggak punya experience-nya. Mereka kan perusahaan jaringan, bukan manufaktur lensa. Mereka nggak ngerti tuh gimana mendesain lensa supaya mendapatkan image dengan kualitas terbaik. Terus mereka nggak punya standarisasi, looks image yang bagus seperti apa, dan lain-lain. Nah ya udah, terus cara paling gampangnya gimana? Ya kerjasama dengan yang udah tahu dan udah pengalaman dengan hal-hal tadi.
Dan yang diajak pun bukan pihak sembarangan, tapi brand manufaktur lensa yang udah terbukti selama puluhan bahkan ratusan tahun. Siapa lagi kalau bukan Leica. Nah, terus kerjasamanya gimana? Mereka ngapain nih? Ya, mereka duduk bareng buat bikin kamera HP-nya Huawei jadi lebih baik lagi. Nah, apa yang bisa dikerjakan oleh masing-masing pihak, baik itu Huawei maupun Leica. Karena ini adalah bentuknya partnership, pasti masing-masing punya peran dong. Nah, perannya ini masing-masing apa? Oke, kita Huawei dulu. Huawei kerjasama dengan Sunny Optical sebagai produsen lensa untuk bikin lensa kameranya Huawei. Nah, terus Leica ngapain? Leica bikinin desain lensanya. Ingat, bikin desain, bukan produksi lensa. Yang bikin lensanya siapa? Ya tetap Sunny Optical alias produsen kameranya Huawei. Nah, tapi paling enggak, secara kualitas udah pasti meningkat karena Leica yang mendesain lensa tersebut. Apakah kualitasnya sama dengan lensa-lensanya Leica? Ya enggak, orang produksi aja beda. Ibaratnya kayak franchise restoran lah. Resepnya mungkin oke, tapi enak atau enggak ya tergantung yang masak. Oke, itu satu soal lensa, itu hardware lah ya. Nah, yang kedua soal software. Nah, Huawei kan punya Kirin nih sebagai sistem on chip. Dan di dalamnya ada ISP yang bertanggung jawab atas look dan image processing dari kamera smartphone Huawei. Nah, tapi karena Huawei udah partneran sama Leica, itu image processing dan tuningnya harus ACC Leica dan sesuai standarnya Leica. Nah, sebelum diproduksi, Huawei harus make sure tuh kualitas hasil fotonya udah di-approve oleh Leica. Kalau enggak, ya ulang terus sampai dapat tuningan yang sesuai dengan standarnya Leica. Dan Leica juga nggak main-main di sini karena berhubungan dengan reputasi dia juga. Secara logonya dia akan ada di smartphone Huawei. Jadi standarisasinya cukup ketat untuk memproduksi gimana image yang sesuai dengan standarisasi Leica. Nah, gitu kira-kira bentuk partnership antara produsen smartphone dengan manufaktur lensa atau kamera. Jadi tidak sesimpel Huawei pakai kamera Leica atau Vivo pakai kamera Zeiss atau Leica bikin smartphone. Tidak sesimpel itu. Mungkin lebih tepatnya bentuk kerjasamanya adalah manufaktur lensa mensupervisi kualitas kamera dari produsen smartphone untuk mendapatkan kualitas terbaik. Oke, kenapa gue bikin video ini untuk klarifikasi? Pertama tentu aja sedikit sharing. Kali aja banyak yang belum tahu kira-kira bentuk kerjasama mereka seperti apa. Kenapa ada logo Huawei di smartphone, ada logo Zeiss di Vivo. Itu setelah video ini mungkin kalian bisa sedikit lebih tahu. Tapi yang paling penting ini adalah supaya nggak ada feeling superior antara fanboy yang satu dengan yang lain, apalagi berdasarkan informasi yang salah. Wih, mending Huawei lah kameranya Leica, atau mending Vivo lah kameranya Zeiss, atau mending Xiaomi lah kameranya Hasselblad. Seolah-olah kualitas kamera smartphone mereka setara dengan brand-brand tadi, setara dengan Hasselblad, setara dengan Zeiss, setara dengan Leica. Padahal kalau dibandingin itu jauh banget kalau mau dibandingin. Kualitas kamera smartphone ya levelnya akan setara antara brand smartphone apapun. Mau Huawei, mau Vivo, mau Xiaomi, walaupun dia kerjasama sama Leica, dengan Zeiss dan Hasselblad itu levelnya tetap akan setara. Lagian kalau emang mau ada yang dibanggain, nah mending banggain hasil jepretan kamera kalian aja. Bukan banggain smartphone-nya apa. Oke, segitu ada video kali ini. Seperti biasa klik like. Kalau kalian suka video ini, dislike aja kalau nggak suka. Follow Instagram gue Tangan Belang. Cek link di deskripsi untuk informasi lebih lanjut tentang video ini. Thanks for watching. I'll see you next time. Bye.